gue kesel banget sih sama penjual-penjual masker itu yang ngejual masker sampai 150.000. Bahkan gue pernah dengar adalah pokoknya dia ngejual masker dan APD itu dalam waktu jangka 2 minggu dia bisa beli rumah, beli tanah di kampungnya dari keuntungan itu. Ya, balik lagi dengan gua Fitra di sini di Barat Ngomong. Ini rekaman ketiga gua untuk ngerekam ini. Ini soalnya gua ngerekam di siang hari, ya agak riskan memang ya dengan keadaan berkeliarannya teman-teman kos gua ataupun piaraan-piaraan tetangga-tetangga gua nih, ada kambing lah, ada burung lah, buset dah berisik banget sumpah. Oke, cuman di sini gue cuman ingin menyampaikan apa yang mau gue sampaikan mengenai eh ya kita bisa tahu lah untuk saat ini beberapa perusahaan-perusahaan sudah mulai eh, mem-PHK karyawannya ataupun mengurangi karyawan, memperamping lagi untuk ngepres atau memangkas biaya pengeluaran perusahaan, yang dampaknya ya beberapa karyawan kena PHK itu, ataupun ada beberapa perusahaan yang melakukan work from home. Itu work from home dalam arti ya kalau masih ada digaji sih masih oke lah, cuman kalau misalnya udah work from home dan lu nggak digaji kalau lu misalnya nggak masuk gitu, bahasanya sih bukan work from home, dirumahkan sih sebenarnya. Kayak gue saat ini sebenarnya jujur gue dirumahkan, makanya gue bisa bebas nge-record ini di siang hari ya. Di sini gue pengen share mengenai eh, ya mungkin saat ini ada beberapa teman-teman gue yang work from home ataupun sudah terkena PHK gitu. Apa yang mau gue lakukan? Apakah gue harus pulang ke kampung ataupun lu nggak tahu memang orang asli Jakarta juga gitu. Cuman di sini karena berdasarkan apa yang gue tahu, gue habis ngeliat YouTube ataupun scroll Facebook mengenai kemungkinan ataupun produk-produk apa nih yang bisa kita jual, yang bisa jadi sumber pemasukan kita. Yang pertama di sini ada sembako. Sembako di sini untuk saat ini memang lagi dicari-cari masyarakat gitu. Beberapa teman-teman gue yang biasanya GrabFood ataupun GoFood belakangan sih di sini dia akhirnya udah mulai bekal dari rumah ataupun masak dari rumah ya, walaupun masakan rumahnya kadang-kadang sosis, nugget, nasi, kecap ataupun segala macam, intinya mereka udah bawa makanan dari rumah gitu. Ya mungkin yang pertama mereka memangkas pengeluaran mereka, yang kedua eh mereka khawatir mungkin makanan yang mereka pesan ketika di Grab ataupun di GoFood itu bisa jadi gitu, bukan gue menjelekannya, bisa jadi takutnya kurang steril yang menyebabkan ternyata di makanan tersebut terpapar, ataupun pas lagi di jalan abang Grabnya sebenarnya sehat, nggak tahu pas lagi di jalan ada orang bersin kena maka makanan lu dropletnya itu ya bisa aja kan. Ya mungkin itu salah satu kekhawatiran mereka, yang akhirnya mereka beberapa teman gue akhirnya yang udah punya istri ya dimasakin, ataupun yang belum ya akhirnya masak sendiri gitu. Nah, untuk saat ini sembako. Sembako ini kayak contohnya beras. Beras itu lagi dicari banget. Beberapa teman-teman gua di sini itu udah mulai nyetok beras gitu. Bukan menimbunya, tapi menyetok untuk kebutuhan mereka sendiri untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Nah, di sini lu bisa manfaatin mungkin ya lu saat ini orang Jakarta asli, ini buat orang Jakarta asli. Selama lu kerja pasti lu punya lah kenalan teman-teman lu yang dari luar kota. Contohnya mungkin dari Jawa ataupun dari Banten ataupun dari Pulau Sumatera segala macam. Ya yang mungkin di salah satu kota mereka itu sebenarnya penghasil produk apa gitu, contohnya kayak Tegal bawang, ataupun dari mana beras tuh, ataupun ya yang lainnya lah ya, intinya gue nggak tahu sih pemasoknya itu dari mana. Mungkin lu bisa bekerja sama dengan teman lu itu untuk mendatangkan produk-produk sembako tersebut gitu. Karena apa? Karena permintaan untuk saat ini produk-produk sembako, ya produk sembako memang selalu ada permintaannya gitu. Cuman untuk saat ini permintaannya itu cukup cukup bagus gitu. Ya mungkin ya memang untuk keuntungannya mungkin lu hanya dapat taruhlah gitu Rp1.000 per kilogram gitu. Cuman kalau misalnya lu dalam satu hari bisa ngejual 100 kilo aja gitu ya, 100 kilo lu langsung jual ke agen ataupun lu jual langsung direct ke konsumen, ke pembeli gitu, ke keluarga gitu, 1000 kali 100 kilo ya udah 100.000 kan lumayan untuk pemasukan lu harian gitu. Apalagi lu seandainya lu udah kena PHK ataupun lu udah dirumahkan tanpa digaji, ya menurut gue worth it gitu. Di sini gue hanya sharing ya gitu ya. Ya terlepas itu ya gue juga pengen meraktekin apa yang gue sampaikan ini juga, dan kita praktek bareng-bareng. Semoga lu yang dengar ini gitu, lo setidaknya punya bayangan nih, ataupun nggak taunya ini malah jadi
ladang penghasilan lu yang baru gitu. Tanpa lu kerja, lu bisa mendapatkan penghasilan dari usaha lu ini. Contoh lainnya itu kayak mungkin bawang, cabai segala macam yang lu bisa datangkan dari kota-kota di luar Jakarta untuk datang ke Jakarta. Cuman beberapa permasalahannya, kendalanya kadang saluran distribusinya mungkin agak terkendala gitu. Mungkin karena ketika lu mau nyari truk karena lu cuman bawanya dikit, ataupun nggak tahu truk dari kota tersebut hanya muat ataupun hanya bawa barang yang sedikit, kadang-kadang beberapa truk itu kayak nggak jalan gitu karena nggak nutup gitu buat ongkos perjalanannya aja, malah jatuhnya nombok ataupun ngepres, jadi nggak dapat, taruhlah nggak dapat uang pemasukan gitu ya. Pemasukan hanya untuk nutupin di perjalanan doang gitu ya. Di sini coba lu ya cari-cari bagaimana solusinya bisa mendatangkan barang tersebut yang agak susah nih dari luar kota ini untuk masuk ke Jakarta. Gimana caranya? Ya lu bisa pikirin gitu. Ya gua nggak tahu lah, ya namanya sembako banyak lah, beras, bawang segala macam, lu bisa tahu sendiri lah. Selanjutnya ada frozen food nih. Frozen food ini di sini cukup cukup banyak untuk saat ini. Contoh kayak nugget ataupun ayam beku segala macam nih, kita coba cari di Tokopedia yang bisa lu manfaatkan, atau lu bisa jual frozen food ini ya, ngambil barangnya dari Tokopedia bisa, ataupun lu punya kenalan yang dia memang produksi frozen food homemade, ataupun dia punya memang perusahaan yang menjual makanan-makanan ya frozen food ini, ya lu bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Ya contoh kayak nugget ataupun ayam ataupun apa ya, sosis kayak atau apa gitu, ataupun lu bisa menjual makanan-makanan yang dalam bentuk satu paket gitu. Contohnya misalnya orang mau makan semur jengkol semur ayam ataupun ayam apa gitu yang bentuknya udah dalam satu paket gitu. Jadi dalam satu paket itu udah terdiri dari bumbu segala macam dan sudah include juga menu utamanya gitu. Misalnya contohnya ayam segala macam yang itu sifatnya dibekukan gitu. Coba lu bisa cari-cari cara, ataupun lu cari produsen-produsen atau penjual tersebut. Ini ngapa ya? Lelet banget. Ya lu bisa coba cari eh, bentar. Mohon cek koneksi Anda. Ya lu bisa cari-cari deh. Makan-makan itu banyak banget dan lu bisa ambil keuntungan di situ. Ingat ya, cuman ambil keuntungannya di sini jangan kayak para penimbun masker yang pada gila tuh ya, yang masker harga normal 50.000 jadi 450. Lu tetaplah punya hati untuk menjual barang-barang tersebut. Intinya niatkan juga untuk membantu, insya Allah lu juga bakal dibantu gitu. Oke, karena lama lah gue tinggal aja. Oh nih tuh, Fiesta Nugget handling spesial Javasi udang kupas tuh. Ini lagi dicari gitu ya. Lu nggak usah yang nyeleneh-nyeleneh lah, intinya udah bahan makanan pokok aja lah gitu, ayam beku kayak atau nugget nih kan, atau apa gitu yang lu bisa jual, yang saat ini memang lagi dibutuhkan gitu untuk saat ini dan sampai beberapa bulan ke depan itu mungkin sangat dibutuhkan gitu, karena orang-orang udah males buat keluar ke pasar gitu. Intinya mereka maunya makanan-makanan itu sudah tersedia di rumah untuk persediaan 1 minggu ke depan, nggak basi, nggak layu, nggak apalah intinya. Dan ketika mereka mau masak ya tinggal masak gitu. Sorry ya, ini backsoundnya burung piaraan bapak kos gua sumpah. Selain frozen food juga lu bisa memanfaatkan dari nih kayak pembersih ini. Lu bisa jualan hand sanitizer buatan lu sendiri, ataupun lu bisa menjualkan hand sanitizer milik orang lain, ataupun lu bisa bekerja sama, ataupun lu di sini punya usaha sebelumnya pembersihan mobil atau sterilin mobil gitu kan. Ada tuh beberapa usaha yang awalnya sterilin mobil di bengkelnya, akhirnya sekarang dia beralih usaha juga jadi usaha desinfektan rumah gitu, dan itu laku banget dan dicari gitu. Apalagi orang-orang yang menengah ke atas itu peduli banget gitu mengenai lagi kesehatan, mengenai dampak corona, ataupun mengenai ya mereka itu bisa dibilang ya kita memang takut terhadap corona tersebut. Kalau kita takut ya ketika lo punya duit cuman 50.000 terus lo mau sterilin kamar lo atau rumah lo, ya habis duit lo. Cuman kalau orang kaya di sini, mereka punya uang lebih, yang mereka juga pengen jaga kesehatan mereka, keluarga mereka, dan mereka pun takut gitu jika memang corona, nggak taunya virus-virus tersebut udah ada di rumah mereka. Makanya mereka berani merogoh kantong mereka untuk ya melakukan pembersihan rumah ini atau disinfektan rumah ini sendiri gitu.
Selanjutnya kayak poin keempat, di sini lu bisa juga jual mainan anak mandiri. Contohnya mainan anak mandiri itu ya mainan yang eh, mainan-mainan yang sifatnya itu dapat dimainkan oleh anak tanpa bantuan orang tua gitu. Jadi kan beberapa orang tua sekarang saat ini kan karena anak-anaknya pada dirumahkan gitu ya, otomatis namanya anak kecil itu aktif lah gitu, butuh hiburan, butuh apa segala macam, dan mereka juga nggak boleh keluar rumah gitu. Nah di sini bisa jadi mainan anak mandiri ini, bisa jadi nanti bisa, bukan bisa jadi sih, kemungkinan ini prospeknya bagus untuk kedepannya gitu. Lu bisa jual produk-produk ini karena beberapa orang tua mungkin kayak, ya udahlah gue ngeluarin duit 100 ribu 200 ribu, yang penting anak gue diam gitu, dan gue bisa ngelanjutin aktivitas masak gue, bersih-bersih rumah gue, terus dan anak gue tetap seneng gitu tanpa pusing gitu nih. Beberapa contoh lu bisa cari di Tokopedia juga, mainan anak mandiri tuh, buku pertamaku ataupun segala macam tuh. Ini ngapa isinya buku pertama, buku pertama sana tuh, bisa dicari mainan anak mandiri ini. Ataupun intinya selain mainan anak mandiri ya pokoknya mainan anak lah, lu coba cari, coba lu jualnya kemana, apa lu bisa jual juga ke Tokopedia-nya lagi, ataupun lu bisa jual langsung direct by WhatsApp, lu di status WhatsApp lu ngumumin ke teman-teman lu ataupun ke keluarga lu bahwasanya lu jualan mainan anak dengan harga sekian, yang positif apa, yang manfaat dari permainan ini apa ke anak, ataupun nggak ngeribetinnya apa jadi mainan ini nggak ngeribetin orang tua untuk ngurus anak gitu ya. Misalnya lo orang tua lagi si emaknya lagi masak, mereka bisa nyantai masaknya, lebih tenang gitu tanpa digangguin anak gitu. Ini mainan anak lu bisa manfaatin juga, bisa lu jadiin salah satu list untuk lu jual nantinya untuk menambah pemasukan. Ataupun nih e-learning atau e-learning di sini, eh, lu bisa misalnya lu punya keahlian desain, lu punya keahlian yang, atau biasanya lu seorang pembawa apa ya, lu bilang punya workshop lah gitu, intinya sih kayak punya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang biasanya lu lakuin offline, sekarang coba lu alihkan untuk kegiatan yang online gitu, di online kan gitu. Jadi tanpa lu harus tatap muka ke mereka, lu tetap bisa menyampaikan materi tersebut, formatnya online, dan lu masih bisa dapat pemasukan dari skill lu tersebut, dari ilmu lu tersebut, dari kemampuan. Contohnya lu punya kemampuan desain gitu, lu bukalah e-learning tentang desain, bagaimana cara buat desainnya di aplikasi ini dan cara jualnya di marketplace ini ataupun di mana gitu, atau bagaimana cara menghasilkan uang dari jualan desain segala macam. Ya lu bisa lah itu jadi pandangan lu ya Bung, karena gue pribadi juga bukan orang ahli desain gitu ya, cuman untuk yang lu pandai desain dan lu bisa, dan lu tahu cara menjual desain tersebut kemana, lu bisa lah itu jadi kayak e-learning ataupun sebuah kayak apa ya, kayak materi online gitu, kayak kelas online gitu jatuhnya. Jadi terstruktur gitu, mulai dari cara desain awal, ekspor, sampai ngejual desain tersebut, lu bisa buatin materinya dan lu jual ke mereka yang membutuhkan gitu. Nah, yang terakhir ini herbal ini cukup sangat sangat dicari orang. Contohnya madu, setelah gue kemarin gue sempat riset gitu ya, sempat coba cek di Tokopedia gitu. Madu ini gue coba cek di kolom diskusinya, itu kolom diskusinya biasanya madu itu beberapa hari sekali baru diskusi. Ini satu hari gue pas lagi cek itu chatnya itu baru 1 jam yang lalu, 54 menit yang lalu, atau beberapa menit yang lalu. Itu jadi kayak rapet banget untuk orang yang cari madu. Dari situ kita bisa ngecek orang yang cari madu itu lagi rame banget gitu. Lu bisa jual madu ini, ataupun lu punya kenalan produsen madu langsung yang lu bisa jual di Tokopedia, di Shopee, ataupun lu bisa jual di Facebook Marketplace. Ya lu coba jual nih, soalnya ini lagi dicari banget. Terus kayak empon juga lu bisa cari. Lu punya kenalan orang-orang dari Jogja atau dari mana yang bisa dapat harga empon-empon per piece-nya berapa, lu bisa jual di sini berapa gitu. Soalnya gue ngeliat di Facebook aja tadi, untuk empon isinya mah sama aja gitu, cuman kemasannya aja kayak di repacking gitu, itu dia jual per 12 piecesnya 96.000 gitu. Padahal harga modalnya itu taruhlah dari Jogja gitu ya, dari Jogjanya belum termasuk ongkir ke sini,
taruhlah 2.500 ataupun 3.000 rupiah, misalnya per 12 pieces cuma modal 36.000. Di situ lu jual sampai 96.000 dan itu dicari gitu. Ya ini bisa lu manfaatin juga untuk penjualan madu, empon-empon ataupun produk-produk yang meningkatkan imunitas, vitamin C gitu. Balik lagi, semua peluang-peluang ini bisa lu lakukan gitu. Gue juga mau praktek juga untuk melakukan ini. Gue juga ya karena gue juga lagi nggak ada pemasukan juga ya, coba cari-cari peluang lah gitu. Ya yang gue sampaikan ini semoga bisa jadi jalan buat lu pada gitu, termasuk gue juga gitu. Dari 6 ini kayak sembako, frozen food, pembersih, ya gue bilang pembersih apa ya, pembersih rumah lah, disinfektan rumah atau segala macam itu. Terus mainan anak lu bisa jual juga, e-learning kayak misalnya punya skill khusus yang bisa lu jual kembali, ataupun yang terakhir herbal yang paling sangat-sangat dicari saat ini seperti madu, empon-empon, kayak propolis segala macam itu lagi demandnya cukup tinggi gitu. Balik lagi, yang gue sarankan jual, ketika lo masuk ke ranah ini untuk menjual ini, jualah dengan hati gitu ya. Jadi karena jangan mentang-mentang lu lagi butuh duit dan ini permintaannya tinggi lalu lu ngambil keuntungan seenak jidat, ya nggak gitu juga gitu ya. Balik lagi sih, kayak gue kesel banget sih sama penjual-penjual masker itu yang ngejual masker sampai 150.000. Bahkan gue pernah dengar adalah pokoknya dia ngejual masker dan APD itu dalam waktu jangka 2 minggu dia bisa beli rumah, beli tanah di kampungnya dari keuntungan itu. Ya gue mikirnya ya memang itu keuntungan dia hasil jualan, cuman kata gue ya di tengah saat ini gitu, di mana orang butuh gitu, lu malah timbun, lu sengaja untuk jual lebih mahal dengan harapan lu untung lebih banyak, tapi orang-orang di sana yang membutuhkan dan kondisi keuangannya menipis dan mereka butuh barang tersebut karena untuk menjaga kesehatan mereka, itu nggak bisa beli, yang akhirnya mereka juga terpapar dan akhirnya mereka dirawat. Maybe gara-gara lu ini, gara-gara lu para penimbun ini nih, para penimbun yang bangke-bangke ini, gara-gara lu nimbun, taruhlah lu punya 10 box gitu ya, 10 box yang seharusnya itu lu bisa jual dengan harga normal yang bisa dibeli oleh orang-orang kalangan menengah ke bawah, gara-gara lu mereka nggak bisa beli, mereka akhirnya nggak make, terpapar, mereka sakit dan bisa jadi salah satu dari korban positif yang meninggal itu gara-gara kelakuan lu pada. Jadi sebenarnya sama aja lu kayak ngebunuh saudara lu sendiri gitu. Sadar nggak gitu? Gua kesel sumpah. Ya kita doakan mereka, semoga mereka bisa dapat hidayah, mereka bisa kembali lagi jalannya. Intinya gue cuma mau ngingetin, uang haram dimakan setan gitu. Lu bisa beli tanah, lu bisa beli apapun segala macam, uang lu kekumpul di saat ini itu nanti bakal hilang sendiri kok gitu. Ya gue bukan yang ngedoain, cuman cobalah gitu. Ya balik lagi, uang haram dimakan setan, gue bilang gitu aja deh. Ya, thank you lu pada yang udah denger ini. Lu kalau suka apa yang gue sampein ya silahkan like, comment ataupun subscribe. Lu bisa kasih tahu ke info ke teman-teman lu mengenai hal ini gitu, ataupun lu bisa ngasih masukan ke gue juga bagaimana cara penyampaian gue dari materi ini ataupun dari apa yang gue sampaikan ini. Apakah gue kurang pelan ataupun penyampaian gue terkesan menggebu-gebu atau terkesan muter-muter segala macam, lu bisa sampaikan. Ya balik lagi, semuanya gue juga butuh masukan dari lu pada gitu ya. Apalagi gue juga ini awal-awal gue merintis di YouTube juga ya. Oke, thank you teman-teman. Semoga ini bisa jadi, dari 6 poin ini ada yang bisa lu terapin dan bisa jadi ladang penghasilan buat lu yang halal dan berkah gitu. Dan ingat, nyatin juga untuk sedikit nggak apa-apa, yang penting kita dapat pahala juga. Niatkan juga untuk membantu orang lain gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi-materi mungkin berbeda ataupun penyampaian-penyampaian tentang yang berbeda, atau gue nyampein horor atau segala macem. Intinya ya next lah, gue nggak tahu juga. Intinya sepemikiran gue lagi kepikiran apa ya gue sampein di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Stay at home ya, jangan kemana-mana.